Setiap tanggal 15 Maret Hari Anti Islamophobia. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah berbarengan dengan peringatan Hari Islamophobia atau International Day to Combat Islamophobia yaitu di setiap tanggal 15 Maret. Oleh karena itulah, Aspirasi dan Gerakan Nasional Anti-Islamfobia atau GNI bersama Majelis Ormas Islam Indonesia atau MOI serta didukung oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI menggelar acara gebiar Ramadan dan diskusi bertajuk Islamfobia di Tengah Liberalisme, Islamifobia di Indonesia dan Perancangan RUU Anti-Islamfobia Indonesia di Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII, hari Sabtu, 15 Maret 2025. Acara gebiar Ramadan bersama ini dihadiri oleh ratusan anak yatim dan duafa, beberapa anggota dan pengurus aspirasi, juga tokoh seperti Egy Sujana, Eko Srianto Galgendum, Ko Cheng Li, John Ruginting dan tokoh Islam lainnya. Setiap tanggal 15 Maret Setelah pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, dilanjut dengan diskusi yang dipandu oleh Sekretaris Jenderal Presidium Nasional GNI, Ustadz Abu Taki Maestino yang biasa dipanggil dengan sebutan Ustadz ATM. Islam. Tetapi yang mengherankan, di kaum muslimin sendiri, ada pihak-pihak yang masih fobia terhadap keislaman. Misalnya Ustadz, ini kebetulan peci putih saya tertinggal di rumah. Saya biasa pakai peci putih. Ini ada yang fobia terhadap peci putih, itu misalnya. Ada orang muslim yang fobia terhadap misalnya jenggot. Itu muslim sendiri. Ada orang muslim yang fobia terhadap syariat Islam. Seperti barusan di Aceh, lagi viral, ada hukuman cambuk terhadap pelaku LGBTQ di Aceh. Tetapi di media massa, di media sosial, ya banyak kaum muslim yang pro, tapi yang protes juga banyak. Lalu misalnya fobia terhadap celana cingkrang dan lain-lainnya. Nah, saya minta tolong bagaimana pendapat masing-masing, siapa yang menanggapi dulu? Prof. Sudarnoto mungkin? Silakan Prof. Diskusi menghadirkan beberapa pembicara, diantaranya Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim selaku Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, anggota Komisi 3 DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Dr. Hidayat Nur Wahid, dan Ketua Ikatan Advokat Muslim Indonesia, Abdullah Al-Katiri dan tokoh lainnya. Kasus Islamfobia di Indonesia menurut Profesor Sudarnoto dilakukan secara halus, seperti menghilangkan pelajaran agama di sekolah, mencap umat Islam dengan label, radikal dan teroris, berusaha memisahkan agama dengan politik dan lain sebagainya. Bahkan ada buku sejarah yang berusaha menghilangkan peran Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi tokoh-tokoh besar seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Natsir, dan tokoh-tokoh Islam lainnya, yang telah berjuang keras untuk memerdekakan Indonesia berusaha dihilangkan. Tetapi untungnya tidak jadi diedarkan setelah adanya protes keras dari para tokoh agama, jelas Profesor Sudarnoto. contoh yang mungkin agak sederhana tapi perlu diwaspadai itu buku-buku anak-anak. Dulu buku pelajaran pada pemerintah yang terdahulu itu ada sejumlah buku tambahan sejumlah anak-anak, tapi di situ mengandung indikasi yang kuat terhadap Islamofobia. Alhamdulillah itu diprotes oleh masyarakat dan ditarik dari peredaran. Tapi hati-hati, mudah-mudahan sekarang tidak ada lagi. Tetapi melalui buku, melalui film, saya menemukan beberapa film yang meskipun adegan pendek itu memberikan indikasi kuat ada unsur-unsur Islamofobia. Jadi Islamofobia bisa dilakukan melalui budaya, melalui seni, melalui olahraga, melalui banyak hal. Saya kira itu saja. Terima kasih. Senada dengan Profesor Sudarnoto, di tempat yang sama, anggota Komisi 3 DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PKS, Dr. Hidayat Nur Wahid, mendukung penuh upaya MUI dan GNI untuk mengusulkan RUU Anti-Islamofobia ke DPR ataupun ke pemerintah. Kami dari fraksi PKS sangat mendukung dan berusaha memperjuangkannya di DPR, ujar Hidayat Nur Wahid. Dan bahkan yang menarik dalam konteks pusat PBB yang disebut bukan hanya sekedar
sekedar anti-Islamophobia, tapi International Day Combating Against Islamophobia, Hari Internasional melawan, memerangi Islamophobia. Ungkapan yang sangat nyata, sangat tegas, sangat jelas, dan mestinya kemudian ada tidak lanjutnya, karena namanya juga melawan, namanya dia sepakati secara konsensus di lembaga internasional PBB. Di situ ada negara-negara oki semuanya, maka mestinya itu ditindaklanjuti. Sebagaimana pihak Yahudi dan pendukung-pendukungnya, mereka membuat undang-undang tentang antisemitisme, dan dampak dari antisemitisme itu sudah banyak sekali korbannya. Mereka yang kemudian bahkan guru besar, mereka ada para politisi, mereka hubungan ekonomi, termasuk mahasiswa, mereka bisa dikenakan sanksi. Nah, yang ingin saya sampaikan terkait dengan yang secara tadi disebutkan tentang undang-undang tentang anti-Islamophobia, inilah yang mestinya menjadi bagian dari concern kita. Kalau kita serius untuk betul-betul memperingati, dan bukan hanya memperingati tapi mensukseskan resolusi PBB untuk menghentikan diskriminasi, karena Antonio Guterres sebagai sekjen PBB sudah menegaskan bahwa dunia Islam mengalami diskriminasi yang luar biasa, dan itulah salah satu pintu besar terjadinya Islamophobia. Acara diakhiri dengan pembacaan dan pernyataan sikap terhadap Hari Anti-Islamofobia yang terdiri dari 6 butir. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama penguatan Gerakan Nasional Anti-Islamofobia dan yang bersekutu dengannya, lintas organisasi agama Islam, yayasan agama Islam, komunitas, dan banyak lagi. Draft ini ditulis oleh Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Luar Negeri, dengan persetujuan juga sidang yang hadir, terutama dari Gerakan Nasional Anti-Islamofobia dengan sejumlah sekutunya, termasuk aspirasi Majelis Ulama Islam dan lain-lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perserikatan Bangsa-Bangsa atas dorongan OKI melalui Pakistan telah menetapkan 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk melawan Islamophobia, International Day to Combat Islamophobia. Ketetapan ini adalah merupakan langkah maju OKI dan juga PBB untuk menghadapi dan melawan aksi dan gerakan Islamophobia yang terjadi di banyak wilayah negara dalam berbagai bentuk dan motifnya. Dengan ketetapan ini, maka seharusnya semua negara menindaklanjuti ketetapan PBB ini agar Islam dan seluruh warga Muslim di negara manapun memperoleh perlindungan secara hukum dan terbebas dari semua tindakan yang membuat agama Islam dan kaum Muslim tersudut dalam bentuk apapun. Kedaulatan agama dan melaksanakan agama di wilayah negara manapun tidak boleh dirusak. Memperhatikan kenyataan bahwa Islamophobia di banyak wilayah negara, termasuk di Indonesia, saat ini cenderung semakin kuat, dan menyadari pentingnya menindaklanjuti keputusan PBB, maka dengan mengharapkan ridho Allah dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan pernyataan sebagai berikut. 1. Bertekad untuk memperkokoh dan menindaklanjuti secara terus-menerus keputusan PBB atas penetapan 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk melawan Islamophobia. Perjuangan mengimplementasikan keputusan PBB ini adalah sekaligus mengingatkan kepada seluruh masyarakat internasional bahwa hak-hak beragama warga dunia harus dihormati dan dijaga. 2. Mendorong semua negara anggota OKI untuk semakin memperkokoh kerjasama menindaklanjuti keputusan PBB dengan menyelenggarakan program-program yang konkret dan berkesinambungan hingga Islamophobia benar-benar tidak berkembang di mana-mana. Langkah ini penting dilakukan juga dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Islamophobia adalah musuh kemanusiaan yang sangat membahayakan bagi keharmonisan dan perdamaian dunia. 3. Mengingatkan kepada semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dimanapun, bahwa Islamophobia saat ini terus mengalami perkembangan, antara lain karena dilindungi dan bahkan disponsori oleh kekuatan ideologi negara. Tidak sedikit negara yang melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi Islamophobia sehingga menimbulkan gesekan dan konflik. 4.
menegaskan bahwa Indonesia sebagai bangsa kaum muslimin terbesar di dunia, atau paling tidak nomor 2 terbesar di dunia, memiliki peranan yang sangat strategis dalam menghadapi Islamofobia. Bersama-sama khususnya dengan negara atau AUKI lainnya, Indonesia secara terus-menerus mengkampanyekan gerakan anti-Islamofobia dengan cara-cara yang berkeadaban. 5. Mendorong pemerintah RI dengan dukungan semua elemen masyarakat bekerjasama untuk menyusun satu rancangan undang-undang yang melindungi masyarakat dari semua bentuk pikiran, ujaran, aksi dan gerakan yang menunjukkan anti terhadap Islam dan warga Muslim yang dilakukan oleh siapapun. 6. Meminta pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan tanggal 15 Maret menjadi hari libur nasional atau kalender nasional hari anti Islamofobia di Indonesia. Saya lanjutkan. Menghimbau para ulama, tokoh-tokoh lintas agama, bahkan juga tokoh sosial politik untuk secara terus-menerus mengedukasi masyarakat menjadi teladan dalam mempromosikan kehidupan yang rukun, damai, saling menghormati dan menjaga agama dan warga penganut agama yang manapun apapun agamanya. Islam, agama yang membaris misi rahmatan lil alamin dan wasati, pertengahan. Dan kami sebagai kaum muslimin mempercayai Islam adalah agama sejak awal zaman dengan 124.000 nabi dalam ketuhanan yang Maha Esa murni sejak awal zaman. Oleh karena itu, Islam juga sangat kontributif bagi usaha untuk menciptakan kerukunan beragama. Begitu juga agama-agama lain serta berbagai kelompok masyarakat atau berbagai sosial dan politik maupun manapun harus mampu mencegah tindakan-tindakan fobia. Demikian pernyataan bersama penguatan gerakan nasional anti-Islamofobia bersama aspirasi dan banyak lagi lintas organisasi massa Islam, yayasan Islam, komunitas yang tidak terhitung, baik yang hadir langsung di gedung Dewan Dakwah Islam ini, hadir langsung itu maupun melalui digital maupun jaringan-jaringan kami yang kelihatannya tidak terlihat tetapi ada dan terus berjuang. Kaum muslimin tidak pernah menolak Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bahkan sejarah menunjukkan betapa banyaknya jasa kaum muslimin yang dari Muhammadiyah saja, maaf, ada 22 pahlawan nasional, belum lagi yang dari lain-lainnya. Maka tidak benar jika ada yang mengatakan Islam adalah agama teroris, benar atau tidak? Tidak benar sama sekali. Islam adalah agama rahmatan alamin. Islam bukan radikal, Islam wasati.